Not bad. Beauty. Bingo, bango, bongo. We jumped off a rooftop in New York. Halo nontoners dimanapun kalian berada, selamat datang kembali masih bersama Kang Rekap. Semoga kalian sehat selalu, diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala hal, amin. Kali ini Kang Rekap akan menemani aktivitas kalian dengan merekap alur film yang berjudul Now You See Me 2. Now You See Me 2 adalah sebuah film aksi misteri tahun 2016 yang disutradarai oleh Jon M. Chu. Film ini adalah sequel dari film Now You See Me pada tahun 2013. Film ini mengisahkan aksi keempat pesulap jalanan yang dikenal sebagai Four Horsemen yang kembali bersatu untuk melakukan pertunjukan sulap. Film ini mengisahkan kelompok pesulap ulung yang terjebak dalam pertempuran melawan teknisi teknologi yang jahat. Setelah melarikan diri dari tahanan FBI, kelompok ini kembali dengan aksi spektakuler yang baru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke filmnya. Let's go! Film diawali menampilkan seorang anak laki-laki yang berlari melewati kerumunan orang untuk menemui ayahnya. Anak laki-laki itu bernama Dylan. Ayah Dylan akan melakukan pertunjukan luar biasa dan juga berbahaya. Ayahnya akan dimasukkan ke dalam berangkas yang terkunci lalu dilemparkan ke dalam sungai. Dylan meminta ayahnya untuk tidak melakukan pertunjukan berbahaya itu. Namun ayahnya meyakinkan Dylan bahwa ia akan baik-baik saja. Ayah dan anak itu menyamakan waktu pada arloji masing-masing. Ayah Dylan menyuruh Dylan untuk menghitung hingga 300 detik. Dan saat itulah ayahnya berjanji akan menampakkan diri keluar dari berangkas tersebut. Sebelum pergi, ayah Dylan memberikan pelukan hangat pada Dylan. Saat waktunya tiba, ayah Dylan dimasukkan ke dalam berangkas dan dilempar ke sungai. Dylan mulai menghitung waktu, namun saat hitungan itu sudah mencapai 300 detik, ayahnya tak muncul juga. Dylan tetap terus menghitung sedangkan orang-orang sudah panik dan mulai memberi pertolongan kepada ayahnya. Dylan turun dari tempat duduknya dan ia ingin ikut mencari keberadaan ayahnya, namun para petugas menahan Dylan hingga Dylan menangis dan merontak ingin bertemu ayahnya. Scene pun berpindah ke masa sekarang yang menampilkan Daniel sedang pergi menuju kereta bawah tanah. Ia menemukan sebuah ruangan asing. Saat ia memasukinya, ada suara yang berbicara dengannya. Daniel berkata pada suara misterius itu bahwa ia telah bersembunyi dari orang-orang, dan juga perkataan Dylan yang meminta mereka untuk terus bersabar. Saat Daniel ingin pergi dari ruangan itu, suara misterius itu berkata bahwa sepertinya Daniel ingin menjadi pemimpin menggantikan Dylan. Dan jika memang Daniel ingin menjadi pemimpin, maka dia harus terus berusaha. Pendapat Daniel akan sangat dihargai. Suara misterius itu juga berkata bahwa kini Dylan dan Sang Mata memiliki rencana untuk bisnis selanjutnya. Lalu suara misterius itu memerintahkan Daniel untuk pergi, maka pergilah Daniel. Di sisi lain, menampilkan Dylan yang berada di kantornya dan meminta seorang wanita yang merupakan atasannya yang bernama Natalie untuk meneruskan rencana Dylan untuk menangkap keempat pesulap yang dahulunya gagal ia lakukan. Dylan menjelaskan informasi yang ia dapat tentang para pesulap itu dengan sangat mendetail. Saat Dylan menjelaskan hal itu, salah satu rekan kerjanya tak percaya pada semua omong kosong Dylan. Sama halnya dengan Natalie. Natalie menganggap penjelasan Dylan sama sekali tak masuk akal lalu mengabaikan Dylan. Scene kemudian berpindah menampilkan Daniel yang pergi menuju apartemennya, lalu bertemu dengan seorang wanita asing yang berada di dalam apartemen tersebut. Kedatangan Daniel disambut oleh beberapa trik sulap konyol oleh wanita itu. Wanita itu bernama Lula. Awalnya Dylan berpikir bahwa Lula adalah seorang penggemar, namun Lula berkata bahwa ia sangat ingin menjadi bagian dari Sang Mata. Tak disangka ternyata Lula memiliki kemampuan sulap yang cukup mencengangkan. Lula dapat berpindah tempat tanpa sepengetahuan Daniel. Daniel pun mengikat kedua tangan Lula, namun Lula berhasil melepaskan tangannya dengan mudah. Lula berkata bahwa ia mengetahui tentang Jack yang sebenarnya tidak meninggal dan juga Henry yang meninggalkan kelompok mereka dikarenakan dia bosan, lalu mengusulkan dirinya untuk menggantikan Henry sebagai wanita satu-satunya di kelompok mereka. Daniel masih berusaha mengikat kedua tangan Lula. Saat ia rasa sudah cukup kuat, lalu ia membelakangi Lula dan mendapati tempat duduk Lula sudah kosong dan Lula menghilang. Di tempat lain menampilkan Jack dan Merritt yang sedang berlatih melempar kartu, namun tampaknya tak ada kemajuan dari hasil latihan mereka. Tak lama kemudian datanglah Daniel.
Lalu Jack bertaruh dengan Merritt untuk menghipnotis Daniel. Mereka pun langsung menghampirinya dan mencoba menghipnotis Daniel. Namun Daniel sudah kebal pada trik-trik yang mereka lakukan dan ia menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Lula yang memasuki apartemennya pada Jack dan Merritt. Saat mereka sampai di depan pintu markas, mereka melihat Lula bersama dengan Dylan. Lula memperkenalkan dirinya sebagai anggota baru para penunggang kuda atau The Four Horsemen. Daniel, Jack, dan Mary sedikit tak terima pada penambahan anggota baru yang dilakukan oleh Dylan. Mereka terlibat dalam pertengkaran kecil membahas tentang Lula. Lalu Lula membujuk mereka menggunakan cerita sedih yang dialaminya semasa kecil, maka hal itu pun membuat Daniel, Jack, dan Merritt menjadi luluh. Kini Dylan mulai melanjutkan pembahasan tentang rencana mereka. Dylan membahas tentang Okta yang akan meluncurkan ponsel generasi selanjutnya. Begitu ponsel ini digunakan oleh masyarakat, maka mereka akan menjual informasi penggunanya ke pasar gelap, yang artinya Okta menjual privasi demi uang. Sang Mata memerintahkan mereka untuk membongkar semua kejahatan Okta, dan misi mereka adalah membajak acara yang akan Okta laksanakan. Dan film No Yosemite 2 pun dimulai. Tepat pada hari di mana acara besar untuk merayakan rilisnya ponsel Okta diadakan, para pesulap menjalankan tugasnya masing-masing, diawali oleh Jack yang menyamar menjadi penjaga pintu untuk memeriksa barang-barang yang dibawa oleh pengunjung. Jack memberikan sebuah kertas dan juga pesan kepada rekannya, lalu pergi. Jack kemudian memberitahu bahwa tugasnya sudah selesai. Tugas selanjutnya diberikan pada Daniel yang awalnya menyamar menjadi pembawa makanan dan berubah menjadi petugas inti. Daniel meminta tanda tangan pada Owen yang merupakan CEO Okta. Setelah itu Daniel juga berubah menjadi petugas CCTV. Daniel berubah dengan sangat cepat lalu bertemu dengan salah satu petugas CCTV yang asli dan membuat petugas itu kesal hingga mereka terlibat dalam pertengkaran. Lalu Daniel menghubungi petugas keamanan, lalu petugas keamanan itu melihat catatan yang ada di pergelangan tangan petugas CCTV yang asli. Ada catatan bahwa dirinya adalah pasien dari salah satu rumah sakit jiwa. Maka ia pun dibawa pergi oleh petugas keamanan. Tapi petugas CCTV yang asli itu terus memberontak dan ia ingin menelpon atasannya. Lalu datanglah Jack memperbolehkan petugas itu untuk menelpon atasannya. Namun saat dia mengambil ponsel dari kantong celananya malah mendapatkan pisang. Para petugas keamanan semakin yakin bahwa memang dia pasien dari rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Owen sudah menampakkan dirinya di depan publik. Kini saatnya giliran Lula untuk melanjutkan aksinya. Lula menyamar menjadi seorang koki. Ia merebut pisau pemotong hingga pisau itu melukai tangannya. Orang-orang terkejut, begitu pula dengan Owen. Di tengah keterkejutannya, datanglah Merritt memberikan minuman pada Owen lalu menghipnotisnya. Merritt juga meletakkan sesuatu di telinga Owen agar nantinya dia bisa mendengar perkataan Merritt dan mengikutinya. Setelah itu Merritt pun pergi. Di sisi lain, Lula yang tangannya terluka sedang diobati oleh para pelayan. Lula memutuskan untuk berhenti menjadi koki lalu melemparkan tangan palsunya ke makanan yang sudah dihidangkan. Daniel, Jack, Lula, dan Merritt kini sudah menjadi penonton. Acara Okta sudah dimulai. Saat Owen menampilkan dirinya dari layar monitor, Merritt mulai berkata-kata. Owen yang tadinya sudah dihipnotis oleh Merritt mengikuti semua perkataan Merritt. Owen mengakui bahwa semua kejahatannya dan juga memperkenalkan para pesulap. Daniel, Lula, dan Merritt pun tampil di depan publik. Di sisi lain, Jack masih menyamar menjadi petugas keamanan. Saat melihat kedatangan tim FBI, dia memberitahunya pada Dylan dan Dylan pun datang menghampiri. Tim FBI tidak bisa masuk di tengah-tengah acara yang dibawa oleh ketiga pesulap itu. Tiba-tiba mikrofon mereka berhenti berfungsi. Monitor yang awalnya menampilkan wajah mereka kini berubah menjadi gambar abstrak lengkap dengan suara anonymous. Suara itu mengungkap rahasia para pesulap mulai dari kematian Jack yang sebenarnya adalah kebohongan. Dan juga salah satu anggota FBI yang merupakan orang yang memiliki pengaruh terbesar dari pertunjukan yang mereka lakukan. Sedangkan para pesulap lainnya diperintahkan oleh Dylan untuk pergi menuju rooftop dan masuk dalam sebuah pipa besar yang akan membawa mereka ke dalam sebuah truk. Namun yang terjadi bukannya truk yang mereka temui, tapi mereka dibawa ke suatu tempat di mana orang-orang bermata sipit berkumpul, tepatnya di sebuah restoran yang menghidangkan bermacam-macam masakan Cina.
Tentunya ini membuat keempat pesulap itu kebingungan dan mereka bertanya-tanya mengapa mereka bisa berada di tempat itu. Lalu seorang pria menjawab pertanyaan mereka. Ia berkata bahwa sulaplah yang membawa mereka ke tempat itu. Pria yang berbicara dengan mereka memiliki wajah yang sangat mirip dengan Merit. Merit memperkenalkan saudara kembarnya itu yang bernama Casey. Casey memberitahu bahwa kini mereka berada di Macau. Casey juga berkata bahwa mereka berempat adalah korban dan sasaran dari para pesulap lainnya. Keempat pesulap itu lalu dibawa pergi. Di sisi lain menampilkan Dylan yang sedang berada di tempat antah berantah berusaha untuk menghubungi keempat pesulap untuk mengetahui keadaan mereka. Namun tak satupun dari keempat pesulap itu yang mengangkat telepon dari Dylan. Kemudian ada sebuah nomor tak dikenal yang menelponnya. Dylan mengira itu adalah telepon dari keempat pesulap, namun ternyata Thaddeus lah yang menelponnya. Thaddeus bertanya pada Dylan bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan, identitas, dan orang-orang terdekat. Thaddeus berkata bahwa ia sudah melewati semua hal itu dan kini adalah giliran Dylan lah yang merasakan kehilangan tersebut. Thaddeus juga mengatakan bahwa Dylan adalah orang yang bodoh. Dylan pun tersinggung dan dia beranggapan bahwa Thaddeus lah orang di balik semua kejadian ini. Dylan pun terdiam lalu segera pergi. Scene pun berpindah menampilkan tempat pesulap yang berada di dalam mobil milik Casey. Casey ternyata iri dan memiliki dendam pada saudara kembarnya Merit. Ia bekerja pada bosnya untuk menangkap mereka dan juga berhasil mengumpulkan data-data mereka, dan Merit juga berhasil ia hipnotis. Sesampainya mereka di suatu tempat, keempat pesulap itu bertemu dengan orang yang dikatakan Casey bos itu. Dia bernama Walter. Walter menyambut kedatangan mereka dengan memperkenalkan dirinya. Keempat pesulap itu sudah mengetahui Walter. Sebelumnya Walter memasukkan kematiannya sama seperti Jack. Lalu Walter kemudian mengajak mereka untuk masuk ke ruangannya. Dia memberitahu mereka bahwa caranya membawa mereka dari New York ke Macau. Para pesulap itu memasuki pipa yang sudah disiapkan oleh Walter dan timnya. Dan di dalam pipa itu mereka dihipnotis sampai mereka semua tertidur. Selama mereka tertidur, saat itulah Walter membawa mereka ke Macau, yang tentunya dengan menggunakan pesawat. Tak lupa, Walter juga menampilkan foto-foto pesulap itu yang sedang tertidur dengan berbagai macam gaya. Walter kemudian memberikan pilihan pada keempat pesulap itu. Walter ingin para pesulap itu bekerja untuknya, yaitu mencuri sebuah chip yang dibawa oleh Owen. Chip itu adalah chip yang sangat berharga. Melalui chip itu mereka bisa meretas seluruh komputer yang ada di dunia dan mengambil data-data privasi orang. Walter ingin keempat pesulap mengambil chip itu sebelum orang lain mengambilnya. Sebenarnya chip berharga itu bisa saja dibeli oleh Walter, tapi Walter teringin uang yang diberikan pada orang-orang itu. Lagi pula kini sudah ada 4 pesulap yang bersedia bekerja untuknya. Namun para pesulap itu membantah perkataan Walter dan mereka tidak ingin pergi menjadi kacungnya Walter. Walter pun memberikan keuntungan untuk mereka jika mereka berhasil membawa chip itu. Walter akan memberikan kebebasan untuk mereka. Walter adalah penguasa di kota itu, jadi mereka tak perlu lagi hidup dengan sembunyi-sembunyi. Mereka akan mendapatkan fasilitas mewah di kota Macau. Namun jika mereka menolak permintaan Walter, maka mereka akan dibunuh. Jack, Lula, dan Merit menolak ajakan Walter. Tetapi Daniel menerimanya karena Daniel selaku ketua di kelompok itu membuat anggotanya hanya bisa pasrah dan mengikuti keinginan Daniel. Scene kemudian berpindah menampilkan Dylan yang pergi menemui Thaddeus di penjara. Dylan berusaha untuk mencari keterkaitan antara hilangnya keempat pesulapnya dengan Thaddeus. Namun Thaddeus berkata bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam hilangnya keempat pesulap itu. Dan Dylan kini sudah masuk ke dalam perangkap. Thaddeus mengajak Dylan untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu dengan membebaskannya dari penjara. Dia akan menyelamatkan keempat pesulap itu. Di sisi lain, keempat pesulap itu mencoba untuk mencari rekan pesulap yang berasal dari sang mata untuk membantu mereka. Keempat pesulap itu pergi ke sebuah toko yang menjual peralatan sulap untuk membantu mereka dalam mengerjakan misi yang diberikan oleh Walter. Di toko itu mereka bertemu dengan Lee yang merupakan pemilik toko tersebut. Mereka juga bertemu dengan nenek Lee yang dipanggil dengan Bobo. Di sisi lain menampilkan Dylan yang keluar dari penjara bersama dengan Thaddeus. Thaddeus mengajak Dylan untuk pergi ke Macau. Thaddeus berkata bahwa sumbernya yang berada di Macau melihat keempat pesulap itu di sana. Scene kemudian berpindah di sebuah restoran yang menampilkan Merit yang sedang makan bersama dengan kembarannya Casey.
Setelah berbicara singkat, Casey pun pergi. Namun sebelum pergi, Jack mencoba untuk menghipnotis Casey, namun sayangnya hipnotis yang dia lakukan gagal. Kemudian berpindah menampilkan Thaddeus dan Dylan yang kini berada di dalam pesawat. Mereka lagi-lagi terlibat pertengkaran. Thaddeus menegaskan pada Dylan bahwa dirinya bukan orang yang membunuh ayahnya. Thaddeus tahu bahwa selama ini Dylan sudah merencanakan balas dendamnya pada Thaddeus, yang hanya karena ia berasumsi bahwa Thaddeuslah penyebab ayahnya meninggal. Lalu Thaddeus bertanya pada Dylan bagaimana rasanya setelah melihat Thaddeus berada di dalam penjara. Apakah itu bisa menenangkannya? Thaddeus tahu bahwa semua itu hanya kepuasan hampa. Si Dylan pun terpancing. Dylan mengakui bahwa dirinya putus asa mencari para pesulap itu dan kini takdir berada di pesawat untuk membantunya, bukan melawannya. Jika Thaddeus tidak membantunya, maka Dylan akan membawa Thaddeus ke tempat yang lebih berbahaya. Thaddeus kembali bertanya pada Dylan, bagaimana jika keempat pesulap itu tak membutuhkan bantuan Dylan? Lalu Dylan pun terdiam. Scene lalu berpindah menampilkan keempat pesulap yang saat ini sedang merancang rencana dan juga sedang berlatih. Selanjutnya setelah latihan singkat, saatnya pun mereka tiba, di mana mereka akan beraksi lagi. Meredith menghipnotis seorang laki-laki dan membawa laki-laki itu masuk ke dalam barongsai. Meredith memerintahkan laki-laki itu untuk membiarkan anak buahnya yang melihat jeep tersebut. Dan laki-laki itu pun pergi. Saat mereka semua pergi menuju tempat di mana jeep itu disimpan, seorang laki-laki bernama Alan menyambut mereka. Alan mengira bahwa temannya itu akan ikut melihat jeep secara langsung. Namun ternyata pria itu mempercayakan semuanya pada para anak buahnya, yaitu keempat pesulap tersebut. Alan pun mengajak mereka masuk. Sebelum itu mereka harus bebas dari benda-benda yang terbuat dari logam agar mereka bisa masuk. Setelah melewati pemeriksaan, mereka melihat sebuah sistem yang sangat canggih. Di tengah pembahasan mereka, tiba-tiba Meredith bersin-bersin. Alan pun kebingungan mengapa Meredith bisa alergi, sedangkan mereka berada di ruangan tertutup. Ternyata Meredith alergi pada penyaring udara yang ada di komputer. Saat para petugas mengalihkan perhatian mereka pada Meredith, Lula melepaskan sesuatu dari rambutnya lalu memberikannya kepada Jack. Jack berusaha untuk mengambil chip itu secepat mungkin hanya dengan menggunakan alat sederhana. Kemudian dia meletakkan chip itu ke sebuah kartu. Jack hampir saja terlambat. Tetapi Alan yang melihat gerak-gerik Jack sangat mencurigakan. Alan pun memerintahkan petugasnya untuk memeriksa Jack dan teman-temannya. Selama pemeriksaan, mereka memindahkan kartu itu dengan sangat piawai sehingga petugas semuanya itu tidak dapat mengetahuinya. Seperti inilah cuplikannya. Search them, please. Completely unnecessary. 快啲！俾我睇你個手。冇喐啊！冇喐嚟解開衫裝。俾我睇你個手。 Batman? 另一邊。 Here, man. How do you like it? 唔該，小姐。 慢慢嚟。 Jack melempar kartu itu kepada Daniel, lalu Daniel melemparnya pada Lula dan Lula melemparkannya pada Meredith. Hal itu terus berulang hingga Alan dan petugasnya memerintahkan keempat pesulap itu untuk keluar. Tantangan terakhir mereka adalah melewati pintu keamanan yang mendeteksi logam. Jika Meredith melewati pintu itu, pastinya akan berbunyi dan mereka akan pasti sudah tertangkap. Maka dari itu Jack meminta dompetnya yang disita oleh petugas keamanan. Petugas itu berada di dalam ruangan dan Jack berada di luar. Saat dompet itu melewati pintu pendeteksi, maka alarm pun berbunyi. Saat itulah Meredith melemparkan kartu itu ke arah Lula yang sudah berada di luar.
Setelah semua pemeriksaan berakhir, mereka pun keluar dengan selamat dan pergi menuju mobil. Di sisi lain, Thaddeus dan Dylan yang sudah sampai di Makau, mereka ke tempat di mana tempat para pesulap tadi membeli peralatan sulap. Mereka bertemu dengan Bubu dan Lee. Di tempat itu, Dylan menemukan sebuah berangkas yang dipercayainya sangat mirip dengan berangkas yang digunakan ayahnya 30 tahun yang telah lalu. Thaddeus berkata pada Dylan bahwa bukan hanya dirinya yang penasaran pada penyebab meninggalnya ayah Dylan. Lionel Strike adalah pesulap handal yang memiliki berbagai cara untuk menyelesaikan tugasnya. Dia juga selalu mempersiapkan rencana cadangan. Namun saat dia melakukan pertunjukan terakhir, banyak orang yang ikut berasumsi tentang penyebab kematiannya. Dari banyaknya konspirasi yang ada, tak satu pun yang terbukti kebenarannya. Setiap manusia memiliki batas kemampuan, sama halnya seperti Lionel Strike. Walaupun dia sangat handal, namun jika Tuhan sudah menentukan, tak ada yang bisa melawannya. Dylan pun menatap Thaddeus dengan mata yang berkaca-kaca, kemudian datanglah Lee. Dia memanggil Thaddeus dan Dylan untuk menemui neneknya. Bubu memberikan jam tangan milik ayah Dylan. Dylan menanyakan tentang keempat pesulap itu. Bubu berkata bahwa Daniel akan pergi ke suatu tempat di dekat pasar untuk menemui seseorang. Sedangkan Thaddeus masuk ke dalam sebuah peti. Pada saat Dylan membuka peti itu, dia tak menemukan Thaddeus di dalamnya. Hanya secari kertas yang bertuliskan giliranmu. Scene lalu berpindah menampilkan Dylan yang akhirnya bertemu dengan Daniel. Namun pertemuan mereka malah membawa pertengkaran. Daniel berkata bahwa mereka tak membutuhkan Dylan lagi. Karena ini Dylan bukan siapa-siapa, dia bukan pemimpin pesulap dan juga bukan anggota dari FBI. Kedatangan Dylan hanya akan membahayakan Daniel dan teman-temannya. Daniel bahkan meminta Dylan untuk pergi meninggalkan mereka. Dylan pun menerimanya dan dia pergi dari hadapan Daniel. Setelah kepergian Dylan, datanglah Walter. Daniel yang mengira bahwa Walter akan membebaskan mereka ternyata hanya kebohongan semata. Ternyata Walter hanya menginginkan chip yang dibawa oleh Daniel. Walter mengungkapkan sesuatu pada Daniel bahwa suara misterius yang ia dengar di ruangan bawah tanah pada saat itu adalah suaranya. Walter juga mendapatkan banyak informasi dari handphone Daniel yang saat itu ia bawa. Daniel yang mengetahui hal itu pun tak mau memberikan chip itu pada Walter. Maka anak buah Walter segera memukulinya hingga Daniel menyerah dan memberikan chip tersebut. Namun kemudian datanglah Dylan dan mengambil chip itu. Setelah Dylan mengambil chip itu, Walter dan anak buahnya membiarkan Daniel pergi. Mereka kemudian menyerang Dylan. Terjadi aksi baku hantam yang berakhir dengan Dylan berhasil dibawa oleh anak buah Walter. Di sisi lain, chip itu ternyata masih ada pada Daniel. Setelah bertemu dengan teman-temannya, Daniel memberitahu bahwa ia baru saja bertemu dengan Dylan. Dia juga melihat anak buah Walter yang pergi membawa Dylan dan juga merangkas milik Lionel Strike. Mereka pun bergegas pergi mengikuti mobil itu untuk menyelamatkan Dylan. Di dalam mobil itu, Walter berkata pada Dylan bahwa mereka berdua memiliki kemiripan. Seperti Dylan, Walter juga dekat dengan ayahnya dan sama seperti Dylan, Walter juga akan membalaskan dendam ayahnya. Perbedaan di antara mereka adalah ayah Walter masih hidup sedangkan ayah Dylan sudah meninggal. Ternyata ayah Walter adalah Tuan Arthur yang perusahaan asuransinya pernah dirampok oleh Daniel dan teman-teman. Dylan berkata pada Arthur bahwa perusahaan asuransinya menolak klaim ibu Dylan sehingga ibunya meninggal dalam keadaan miskin. Arthur berkata bahwa ia bahkan tak tahu siapa nama ibu Dylan. Arthur membanggakan Walter sebagai anaknya. Dan Arthur berkata bahwa dunia pun sangat menyukai dengan anaknya. Arthur juga menyuruh Dylan untuk memberikan chip itu pada Walter. Namun Dylan menolaknya. Lagi-lagi Dylan dipukuli kemudian dipaksa untuk masuk ke dalam berangkas. Walter dan ayahnya menikmati detik-detik kematian Dylan sambil meminum teh di atas kapal. Saat berangkat, peti itu dijatuhkan ke dalam sungai. Walter bersorak dan tertawa melihatnya. Di sisi lain, Dylan tak berhenti. Dia terus berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Ia kemudian teringat pada perkataan ayahnya bahwa dia selalu punya rencana cadangan. Dylan pun mengeluarkan jam tangan yang diberikan Bubu padanya. Berangkas itu adalah berangkas yang sama yang digunakan ayahnya 30 tahun yang lalu. Dylan kemudian membuka berangkas itu menggunakan kunci yang ada di jam tangan itu. Setelah beberapa saat, dia pun berhasil keluar. Di sisi lain ternyata hal itu sudah direncanakan bersama dengan Thaddeus. Thaddeus membunuh Dylan sesuai perintah Arthur.
Arthur memberikan sejumlah uang kepada Thaddeus. Ia juga berjanji akan memberikan tambahan uang jika Thaddeus berhasil menangkap keempat pesulap lainnya. Dylan yang berhasil keluar dari berangkas itu kemudian diselamatkan oleh Daniel yang membantunya untuk berenang di tepian sungai. Saat seluruh tim berkumpul, fakta mengejutkan lainnya pun terungkap. Chip yang mereka bawa ternyata adalah chip yang palsu. Scene kemudian berpindah menampilkan kelima pesulap yang sedang memikirkan di mana sebenarnya chip yang asli berada. Setelah berpikir keras, mereka tak juga mendapatkan jawabannya. Kelima pesulap itu tak menyerah. Tak peduli chip itu asli ataupun palsu, mereka hanya perlu berpura-pura untuk memiliki chip tersebut dan bersandiwara di depan Walter. Walter tak akan berhenti mencari chip itu sampai dia mendapatkannya. Maka dari itu mereka akan memancing Walter menggunakan chip palsu tersebut. Mereka hanya membutuhkan tambahan tim untuk membantu mereka. Kemudian datanglah Bubu dan Lee. Dan ternyata mereka berdua juga termasuk dalam bagian Sang Mata. Kini ada 7 pesulap yang akan bekerja sama menuntaskan misi dari Sang Mata. Di sisi lain, Walter menonton video yang dikirimkan oleh keempat pesulap itu di YouTube. Tak hanya Walter, tapi juga para tim dari FBI. Tampaknya Walter benar-benar terjebak dalam rencana para pesulap. Ia percaya bahwa Dylan dan kawan-kawan memiliki chip berharga itu. Scene berpindah menampilkan pemandangan kota London di malam hari. Malam di mana pesulap akan melakukan aksi yang tak terduga. Jack bermain dan mengajak orang-orang untuk menebak dan mencari kartu. Tak hanya Jack, tapi juga 3 pesulap lainnya Lula menampilkan pertunjukan sulap menerbangkan burung. Sedangkan Daniel melakukan pertunjukan sulapnya di tengah hujan dan ia mencoba untuk mengontrol hujan. Bahkan dia dapat untuk menghentikan hujan. Tak hanya itu, Daniel juga bisa mengembalikan hujan. Saat Merit ingin memulai pertunjukannya, ia malah diganggu oleh Casey menggunakan mentalism yang biasa digunakan Merit untuk menjebak korbannya. Merit menghubungi Dylan bahwa ia tak bisa melanjutkan pertunjukan. Dylan pun memberitahu hal ini pada Lula, Jack, dan Daniel. Dengan terpaksa, mereka harus menunda pertunjukan selanjutnya demi keselamatan mereka sendiri. Lalu, tim FBI serta Walter dan anak buahnya kini mengincar Dylan dan kawan-kawan. Para pesulap itu segera pergi menuju tempat parkir. Mereka mengendarai motor masing-masing, namun mereka kalah cepat dengan anak buah Walter. Mereka akhirnya tertangkap di dalam mobil Walter meminta chip itu dari mereka. Tapi tak satupun dari mereka yang memberikan chip itu pada Tuan Arthur. Sesampainya mereka di suatu tempat, Arthur memaksa mereka masuk ke dalam sebuah pesawat. Setelah semuanya berada dalam pesawat, Arthur lagi-lagi meminta chip itu dari mereka. Bahkan Arthur menodongkan pisaunya ke arah Lula. Suasana dalam pesawat kini menjadi kacau. Daniel pun menyerahkan chip itu pada Walter. Setelah Walter memeriksa keaslian chip itu, kelima pesulap itu kemudian dipaksa untuk keluar dari dalam pesawat yang sudah lepas landas. Mereka memberontak karena tak ingin mati mengenaskan. Namun inilah akhir dari aksi hebat para pesulap-pesulap itu. Walter dan ayahnya merayakan kemenangan mereka dengan bersulang. Namun rasa champagne yang mereka minum sepertinya berbeda. Sehingga Walter dan ayahnya memutarkan minuman tersebut. Arthur kemudian membuka stiker minuman itu dan dia menemukan sebuah kartu yang bertuliskan si bodoh. Warna minuman itu pun berubah. Lampu di dalam pesawat mereka juga mati. Dan arwah gentayangan para pesulap menghiasi di jendela pesawat. Walter menyadari bahwa ia dan juga ayahnya sudah terjebak. Walter dan ayahnya lah yang mengarahkan mereka ke tempat itu. Namun kini mereka berada di tengah-tengah sungai dan banyak orang yang mengelilingi mereka. Daniel memperkenalkan Dylan pada para penonton. Dylan adalah teman dan juga pemimpin mereka. Dylan berbicara pada seluruh dunia, tak hanya orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi juga kepada orang-orang berada di seluruh dunia melalui siaran langsung. Para pesulap itu mengungkapkan trik mereka yaitu dengan mengganti supir yang seharusnya adalah anak buah Walter, namun mereka mengganti dengan Lee. Lee yang membawa truk itu ke tempat yang sudah mereka tentukan. Para pesulap itu sudah merancang ruangan dengan sedemikian rupa pada saat anak buah Walter menjatuhkan mereka. Dan angin deras yang menerpa mereka berasal dari kipas angin raksasa dan juga lampu kilat yang menambah suasana semakin terasa nyata. Fakta mengejutkan lainnya adalah Jack berhasil menghipnotis Casey. Untuk yang kesekian kalinya, para pesulap berhasil mengungkapkan kejahatan besar yang membahayakan masyarakat.
Tak lama setelah acara pergantian tahun, para pesulap menghilang dari hadapan para penonton. Natalie sebagai salah satu anggota dari FBI bertemu dengan Dylan. Dylan memberikan sebuah flash disk berisi bukti kejahatan Walter dan ayahnya. Setelah Natalie mendapatkan flash disk tersebut, Dylan kemudian menghilang. Keesokan paginya, Dylan, Daniel, Jack, Lula, dan Merritt pergi ke sebuah rumah yang ada di Greenwich. Sesampainya mereka di rumah itu, Bubu mengajak mereka untuk berkeliling rumah. Sedangkan Dylan pergi ke suatu ruangan yang berada di rumah itu. Dylan melihat foto ayahnya dan juga bersama dengan Thaddeus. Dylan tentunya kebingungan. Ia selama ini menganggap ayahnya dan juga Thaddeus adalah musuh. Tapi foto itu menjelaskan bahwa ayahnya dan Thaddeus adalah teman dekat. Di tengah kebingungannya datanglah Thaddeus. Dylan bertanya mengapa Thaddeus tak memberitahunya tentang hal ini. Thaddeus menjawab bahwa dia malu dan merasa bersalah. Dylan lebih merasa bersalah lagi karena dia sudah memenjarakan Thaddeus yang jelas-jelas tidak bersalah. Thaddeus sudah berkata bahwa memang semua ini adalah rencananya. Ketika Dylan sudah memenjarakan Thaddeus, Thaddeus berharap Dylan sudah melupakan dendamnya demi untuk menyelamatkan anggota timnya. Thaddeus juga membiarkan Dylan merasakan hal terburuk, yaitu dengan menenggelamkan Dylan ke sungai. Saat itu Thaddeus yakin Dylan pasti akan selamat. Karena Dylan sudah membuktikan bahwa dirinya bukan pesulap biasa, kini Dylan sudah berdamai dengan masa lalunya dan juga dengan Thaddeus. 30 tahun adalah waktu yang lama untuk berduka akan kematian ayahnya. Sebelum pergi meninggalkan Dylan, Thaddeus berpesan untuk segera mencari penerusnya. Kemudian datanglah Daniel bersama dengan ketiga temannya. Mereka memiliki banyak pertanyaan yang harus dijawab. Tak lupa Thaddeus mengingatkan mereka untuk tidak membuka sebuah pintu yang ada di ruangan itu. Namun semakin dilarang, semakin besar rasa keingintahuan para pesulap tersebut. Mereka kemudian membuka pintu itu dan melihat pemandangan yang tak bisa kita mengerti. Dan film pun selesai. Oke sahabat, terima kasih telah menonton film ini sampai selesai. Semoga kalian bisa terhibur. Jangan lupa untuk subscribe dan pantau terus channel Reka Film, karena di sini akan banyak ulasan dan rangkuman lengkap tentang berbagai film menarik dari berbagai genre dan negara. Jika kalian berkenan, like, komen, dan share video ini. Saya akan rekap undur diri dan see you.